Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua udah hadir dalam kesempatan pagi hari ini, siang hari ini. Sebelumnya ada yang tahu kita mau ngapain di sini? Belum. Belum. Hari ini ada agenda ini, kita akan melakukan konseling kelompok, Pak. Baik. Sebelum kita melakukan konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pengertian dari konseling kelompok? Belum kan? Sini menjelaskan konseling kelompok yaitu adalah proses bantuan untuk menyelesaikan permasalahan secara dinamika kelompok. Jadi Bapak harap kalian bisa mengungkapkan permasalahan yang kalian alami karena di sini ada asas kerahasiaan, dijamin tidak pernah ada yang tahu kecuali kita. Kemudian kalian harus sukarela, harus berani. Sukarela kan ke sini? Ya. Jadi di sini kalian mengungkapkan semua permasalahan yang kalian alami, tidak perlu takut karena kita akan saling bantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, di sini kita akan bahas topik bebas yang dimana topik bebas itu dari kalian. Bapak harap kalian semua bisa menceritakan permasalahan yang kalian alami. Nanti teman-teman yang lain bisa membantu. Salah satu nanti Bapak tunjuk untuk jadi topik kita untuk pembahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Sampai sini paham? Baik. Langsung saja kita mulai ya. Untuk ini saya silakan untuk Mas Fadil, masalahnya apa Mas? Yang sering terjadi di kehidupan Mas tuh. Saya sering suka lupa waktu sih pas main game. Kalau saya ini Pak, saya sering bagi waktu untuk main sama aku belajar. Ya, ini tidak ada waktu belajar. Kalau saya kayak kurang konsentrasi, maksudnya susah buat fokus gitu. Berfokus. Saya saat misalkan lagi mata kuliah atau hal apapun. Jadi di sini kita akan bahas permasalahan siapa? Ilham, Fadil, Arya dulu. Atau Bapak? Ilham aja ya. Oke, buat Mas Ilham, berapa sih kok kurangnya waktu belajar? Ya. Sebelumnya apa yang membuat Mas buat bisa kehilangan waktu untuk belajar? Jadi gini ya Pak, kan saya ini sekarang kan kalau saya udah ini kan udah nggak kerja lagi gitu kan, Ya. di pabrik kan dulu kerja di pabrik kan kayaknya enak gitu buat biaya kuliah, makanya saya ikut kuliah. Nah sekarang mbak saya itu udah nggak kerja lagi, nah gimana sekarang kau anak bikin wirausaha di rumah gitu, bikin Abang, berikan nih. Nah jadi saya lebih banyak waktu tuh kayak pulang kuliah langsung bantuin maaf Pak, terus bantuin bikin arang gitu Pak. Jadi itu gak ada waktu buat belajar. Jadi kalau udah misalnya nih pulang sore ya kan jam 4 tahu sendiri, karena kan jam 4 baru keluar sampai rumah bisa jam 5, langsung bantuin siap-siapin bikin arang gitu kan. Itu biasanya sampai habis azan isya itu belum selesai, biasanya sampai jam 8 baru selesai Pak. Nah terus kan udah gak ada waktunya ya Pak untuk belajar. Saya tuh tiba-tiba kalau sudah kayak gitu langsung mandi misalnya kan, saya mandi dan beres pokoknya, habis itu istirahat tidur udah Pak. Terus gak ada waktu belajar, mengerjain tugas pun gak karena saya kerjakan. Apakah ada itu mungkin adalah manajemen waktu ya sama keadaan keluarga? Apakah dulu sebelumnya sibuk itu Mas emang rajin apa emang rajinan apa gimana? Kalau dulunya malah saya sering kerjain tugas karena kan
apa ya, kalau waktu bapak saya kerja pabrik kan kayak gitu ya, tahun kan mesti dikirimin gaji dikirimin uang kayak gitu. Jadi ya sekarang malah bantu ekonomi keluarga kan, jadinya gak ada waktu buat belajar gitu. Apakah Mas pernah ini bikin langkah untuk memperbaiki ini? Nggak ada ya, karena waktunya gitu terus. Kayak saya itu nggak ada, Akhir-akhir ini juga nggak pernah. Gitu. nggak pernah. Gimana buat teman-teman dari pendapat Mas Fadil, Mas Arya dan Mas Dapa? Dari Mas Fadil dulu lah. Ini dipersilakan pendapat Mas gimana? Ada usulan? Kayaknya Ilham udah pernah nyoba ambil beasiswa gue. Kan kemarin kayak katanya susah belajar karena kan kebagian untuk kerja. Ya. Kenapa nggak coba ambil beasiswa? Gimana? Ulang. Sulit sekarang ambil semuanya. Kan dulu pernah ambil KIP itu tapi nggak lolos gitu. Yang lolos? Ya kan karena kita tahu sendiri ya akreditasi kita apa gitu kan. Jadi ya nggak cocok kita dapatkan beasiswa itu. Tapi nggak mungkin. Tapi paling mungkin bisa dapat beasiswa dari tempat lain, mungkin bukan dari KIP itu, tapi saya usahakan untuk bisa dapat. Gimana Mas Fadil? Menurut Mas pendapat yang cocok untuk memperbaiki agar Mas Ilham ke depannya bisa kembali lagi seperti semula, bisa aktif dan bisa mengerjakan tugas secara tepat waktu dan punya waktu untuk belajar. Ya mungkin kerjanya lebih dikurangi sedikit. Ya, sedikit ya. Baik. Terima kasih atas Mas Fadil. Gimana buat Mas Arya, masukannya buat Kalau dari saya ini Pak, kan tadi Bapak bahas tentang manajemen waktu. Kalau kan penting banget ya buat kita. Apalagi Mas Ilham kan kerja, kerja itu Mas Ilham juga kuliah gitu ya kan. Nah, jadi Mas Ilham ini kayaknya harus pintar memanajemen waktu, soalnya kerja itu penting, kuliah juga penting buat pendidikan untuk masa depan Mas Ilham kan. Kita juga nggak tahu kita mau jadi apa ke depannya kalau kita sendiri yang bisa ngatur waktu kita. Jadi kesimpulan dari pendapat dari Mas Arya ini, jangan semua waktunya itu dialihkan ke pekerjaan gitu ya Mas ya. Semua itu ada batasannya, kapan waktunya untuk bekerja, kapan waktunya belajar. Gimana Mas Ilham, apakah masukan dari Mas Arya bisa diterima? Coba. Mas siapa? Gimana pendapat Mas? Mungkin kalau dari saya setiap maksimal mungkin kan di setiap waktunya kayak mungkin dari Senin sampai Minggu gitu misal, nggak mungkin kan, ya nggak tahu ya, maksudnya pasti ada sela-sela waktunya buat libur gitu loh maksudnya. Nah itu mungkin bisa dibuat, maksudnya disiapkan masalah buat belajar gitu, mungkin kalau ada tugas-tugas atau apapun ya bisa mungkin ngebagi waktu lah maksudnya. Iya. Sama seperti sama Mas Arya ya, bisa membagi waktu. Baik. Terima kasih Ilham, beberapa tadi pendapat dan usulan dari teman-teman. Ya, sekarang tergantung dari Mas Ilham apakah ingin mendengarkan nasihat dari teman-temannya ataupun membuat langkah lain supaya Mas bisa memperbaiki kurangnya waktu belajar itu ke depannya, supaya Mas juga tahu yang belajar, waktu belajar kapan dan waktu untuk bekerja itu kapan. Gimana Mas Ilham? Ya Pak, baik Pak. Udah setuju dengan pendapat dari teman-temannya? Ya, nanti saya akan lakukan pendapat-pendapat yang dari teman-teman tadi kayak manajemen waktu belajar. Baik, mungkin itu saja kelompok yang kita lakukan pada siang hari ini. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih karena permasalahan yang kita bahas pada hari ini sudah bisa terselesaikan, dan Mas Islam juga, Mas Ilham juga udah bisa menerima pendapat dan insya Allah Mas ya bisa dilakuin. Siapa? Ya baik, Bapak ucapkan terima kasih karena sudah hadir di sini, menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Bapak akhiri, semoga ke depan kita semua bisa lebih baik lagi ya. Amin. Sebelum
Bapak akhiri. Agak baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.